Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube Mami Yurisi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat dimsum ekonomis yang enak banget nih. Ini tuh bener-bener enak banget walaupun ekonomis. Jadi teman-teman bisa untuk usaha di rumah nih. Bikinnya juga sangat mudah sekali loh. Ini tuh walaupun udah dingin tetap aja lembut banget. Nah teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan, di sini sudah ada daging ayam filet yang bagian paha ya teman-teman kayak gini yang sudah kita haluskan. Seperti ini, pokoknya harus yang paha. Selanjutnya di sini ada bawang bombay yang sudah saya parut nih. Boleh juga di blender, pokoknya sampai halus kayak gini. Selanjutnya ada wortel yang sudah saya parut juga kayak gini. Jadi jangan kasar, harus agak halus. Lalu ada telur ayam. Selanjutnya ada tepung tapioka. Lalu ada kulitnya. Di sini menggunakan kulit dimsum. Ini tipis banget. Nanti saya tulis di description box ya untuk belinya di mana. Lalu ada garam dan penyedap rasa. Ada soyu atau kecap asin. Ada saus tiram. Juga ada lada bubuk. Dan jangan lupa kita tambahkan minyak wijen. Nah, untuk cara buatnya gampang banget. Kita masukkan aja semua bahan-bahannya tanpa terkecuali. Kecualinya jangan masukkan kulitnya ya. Kita masukkan semuanya nih kayak gini ya. Tambahkan juga garam dan penyedap rasanya, lada bubuk. Dah kita tambahkan soyu atau kecap asin. Tambahkan juga saus tiram. Sampai lupa deh. Lalu kita masukkan juga telur ayamnya. Kita masukkan 2 buah telur ayam. Nah, kita masukkan kayak gini. Lalu kita aduk rata semuanya sampai benar-benar rata dan menyatu ya. Oh iya, jangan lupa kita tambahkan juga minyak wijennya. Secukupnya aja. Kalau teman-teman gak ada minyak wijen, boleh ditambahkan minyak sayur aja 1 sendok makan. Seperti itu. Tapi kalau minyak wijen itu membuat dimsumnya itu jadi wangi ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, sekarang akan kita bungkus aja. Di sini ada kulit dimsumnya atau kulit shumai. Pokoknya kayak gini, kita kasih air di pinggir-pinggirnya supaya nanti dia itu merekat ya. Kita ambil aja 1 sendok. Pokoknya secukupnya sesuai dengan kulit dimsumnya. Adonan memang agak sedikit lembek ya teman-teman, tapi dia masih bisa dibungkus kok. Kayak gini. Oh iya, untuk telur teman-teman menggunakan yang size kecil ya, supaya adonan tidak benyek kayak gini. Nah kalau udah, kita siapkan kukusannya yang sudah dioleskan dengan minyak sayur nih, supaya dia tidak nempel. Kayak gini. Sekarang kita kerjakan semuanya sampai selesai. Caranya sama kayak tadi. Kita oles-oles dulu di pinggirnya dengan air, lalu kita bungkus deh kayak gini. Kita isi dengan isian secukupnya ya. Boleh kita padatkan kayak gini. Lalu kita hentak-hentakan kayak gini supaya bentuknya cantik. Nah, ini kita kerjakan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia untuk kukusan yang pertama udah selesai. Ini kita kukus aja dengan kukusan yang sudah kita panaskan nih terlebih dahulu kayak gini. Kurang lebih itu 15-20 menit deh. Dengan api yang sedang. Jangan lupa kita tutup dengan tutup yang sudah kita kasih serbet kayak gini. Nah, ini sudah 15 menit saya masak kayak gini dan udah matang, kita angkat aja ya. Tarang, teman-teman, ini tuh dimsumnya udah mateng. Ini proses yang pertama dan hasilnya kayak gini. Ini jadinya cukup banyak banget, jadi bener-bener ekonomis dan rasanya bener-bener enak banget. Teman-teman coba di rumah ya. Ini tuh kita bakar dengan sausnya ya. Untuk sausnya nanti saya share setelah ini. Ini dimsumnya cukup lembut dan cukup enak banget. Pokoknya murahan tapi rasanya benar-benar enak banget. Kayak gini teman-teman. Jadi dicelupin aja dan kita makan deh. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, bener-bener enak banget. Sekarang akan kita lihat tekstur dalamnya. Pasti teman-teman penasaran pengen lihat tekstur dalam dimsumnya kan? Kita belah aja kayak gini nih. Ini tuh bener-bener lembut banget. Dan kita malamkan juga dia tetap dingin. Tetap lembut walaupun sudah dingin maksud saya. Pokoknya enak, tetap enak. Apalagi kalau mau makan kita kukus lagi atau kita microwave supaya makin hangat. Pokoknya enak banget, dingin pun tidak keras, hangat pun lebih enak. Nah teman-teman, selamat mencoba ya. Dan ini pun cocok banget untuk menu usaha kita nih, yang modalnya murah, dijual juga bisa murah, dan rasanya tetap enak banget. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.